yang laki-laki betul bernama saudara L, dan ini sudah kita cocokkan dengan keluarganya. Sedangkan yang perempuan adalah saudara YSF. Yang perempuan ini adalah istri saudara L dan sudah kita identifikasi identik dengan sidik jari yang kita dapatkan. Yang perlu kita informasikan bahwa saudara L ini sempat meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya yang isinya mengatakan bahwa yang bersangkutan berpamitan dan siap untuk mati syahid. Kemudian saudara L dan saudara YSF ini beberapa bulan yang lalu, tepatnya 6 bulan, dinikahkan oleh Rizaldi yang beberapa waktu lalu telah ditangkap di bulan Januari. Rizaldi dan Zulfikar ini adalah kelompok JAD yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pengeboman di Gereja Katedral dulu di Kuningan pada tahun 2018. Kemudian perkembangan dari peristiwa kejadian bom yang terjadi kemarin, maka sampai dengan hari ini kita sudah mengamankan kurang lebih 4 orang tersangka, yaitu saudara AS, kemudian SAS, NR, dan AA, di mana masing-masing perannya bersama-sama dengan L dan YSF. Mereka ada dalam satu kelompok kajian film mutiara namanya, di mana masing-masing memiliki peran untuk memberikan doktrin, kemudian mempersiapkan rencana untuk jihad, dan juga berperan membeli bahan yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan bom bunuh diri. Kemudian di saat yang bersama juga saat ini tim Satgas Densus yang ada di Jakarta telah mengamankan 4 orang dengan identitas A, HH, kemudian AJ dan BS, di mana dari hasil penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan di wilayah Bekasi dan kemudian Condet, kita temukan barang bukti antara lain 5 bom aktif jenis bom sumbu yang siap digunakan, kemudian 5 toples besar yang di dalamnya berisi aseton, kemudian H2O2 HCl, sulfur dan flash powder, serta termometer. Yang bahan-bahan ini akan diolah untuk menjadi bahan ledak dan jumlahnya kurang lebih 4 kilo. Kemudian ditemukan bahan ledak yang sudah jadi jenis TATP dengan jumlah 1,5 kilo. Saat ini mereka sudah kita amankan dan perannya masing-masing, ada yang membeli bahan, kemudian ada yang mengajarkan, kemudian ada juga yang membuat handak dan yang siap menggunakan bahan tersebut. Jadi saat ini tim Satgaswil Jakarta terus melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap
pelaku-pelaku yang lain. Kemudian hari ini juga terkait dengan kelompok JAD yang kemarin sudah kita amankan, hari ini bertambah 1 orang sehingga total 5 pelaku teroris dari kelompok JAD yang ada di NTB saat ini sudah kita amankan. Saat ini terus dikembangkan dan mudah-mudahan dalam waktu cepat rekan-rekan bisa segera mengamankan. Dengan demikian sampai dengan hari ini baik di Makassar, di Jakarta, dan di Bima kita terus melakukan upaya-upaya penangkapan dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu sekali lagi saya informasikan dan saya himbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak usah panik. Seperti kita sampaikan bahwa terkait dengan masalah teroris, tentunya itu tugas kami untuk mengusut tuntas. Kemudian saya informasikan juga terkait dengan korban yang luka yang ada di Makassar. Saat ini 13 ada di Rumah Sakit Bayangkara, 2 di Rumah Sakit Siloam, dan 4 saat ini sudah melaksanakan rawat jalan. Kemudian kondisi dari 13 yang ada di Rumah Sakit Bayangkara saat ini saudara Kosmos sudah dirawat di ruang rawat biasa. 2 orang masih di ICU namun telah dilaksanakan operasi luka bakar, tinggal menunggu pemulihan, dan semuanya dibiayai oleh negara. Oleh karena itu dalam kesempatan ini tentunya nanti akan dilakukan langkah-langkah, dan tentunya kami tetap menghimbau untuk ke depan terkait dengan adanya isu-isu dan upaya pencegahan akan terus kita kuatkan sehingga masyarakat tidak mudah terpapar dengan doktrin-doktrin terorisme. Hari ini ada Ketua BNPT, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan Kementerian Agama, koordinasi dengan Ormas Kepemudaan dan Ormas Agama untuk sama-sama kita melakukan kerjasama dalam rangka melakukan upaya-upaya pencegahan agar jangan sampai doktrin terkait dengan teroris ini berkembang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.